kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah lah yang mengampuni segala dosa, yang menerima taubat hamba-hambanya, yang sangat keras siksaannya tetapi memiliki karunia yang agung. Tidak ada Tuhan selain Allah yang wajib disembah. Tidak ada sekutu baginya. Dialah yang Esa, yang Ahad. Salawat seiring salam kita limpahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, kepada kita semua umatnya yang senantiasa taat dan patuh serta mengikuti jejak langkah baginda Nabi Muhammad SAW, yang insyaallah beliau akan memberikan syafaatul uzma untuk kita di yaumil akhir, dan kita bisa berkumpul bersama beliau di surganya Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu sekalian, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Ayat ini semua insyaallah pada hafal. Ada di dalam surat 66 ayat 6. Surat 66 itu surat apa? Surat apa? Surat At-Tahrim. Jadi rumusnya gampang tuh, 666 3 kali 6. Ayat surat 66 ayat 6. Ya. Di sini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita, baik kepada laki-laki, baik kepada perempuan, baik kepada suami maupun baik kepada istri, agar menjaga dirinya beserta keluarganya dari api neraka. Api neraka itu bahan bakarnya manusia dan batu. Manusia yang kafir. Suatu ketika baginda Rasulullah SAW ditanya oleh seorang lelaki tua yang sudah uzur, ya Rasulullah, batu jahanam itu seperti apa? Batu jahanam yang dijadikan bahan bakar neraka itu seperti apa? Maka jawaban baginda Rasulullah SAW, batu jahanam itu lebih besar daripada gunung yang paling besar di dunia ini. Luar biasa itu. Jadi jangan berpikiran batu jahanam itu cuma batu yang ada di jalan semua. Kerikil, perang. Ya. Yang di sana itu malaikat-malaikat penjaga yang disebut dengan malaikat Jabaniyah. Malaikat Zabaniyah inilah beserta dengan para malaikat-malaikat, dia memimpin para malaikat. Yang tampangnya malaikat ini adalah orang yang sangat kasar. Bu, kalau lihat orang kasar kayak gimana? Muka serem, ya kan? Hitam, udah gitu tinggi, gosong, udah kasar bu. Orang yang kasar itu tak kenal belas kasihan. Ya, kalau ada suami di rumah kasar berarti tak kenal belas kasihan. Orang kasar itu nggak ada kasihan-kasihannya sama orang. Kalau ngegebuk sampai mati, ya. Kalau banting sampai hancur, bengis. Jadi kasar itu bengis. Dan di neraka itu malaikatnya adalah gilal. Gilal itu artinya kasar, bengis, sadis. Pokoknya mah banyak dah istilah-istilahnya yang menggambarkan betapa tak kenal belas kasihannya seorang malaikat penjaga neraka jahanam atau neraka. Kemudian syiddat artinya keras. Dia memiliki watak yang keras, yang kasar, tampangnya menyeramkan. Konon katanya ada 4.000 malaikat yang menjaga pintu neraka, yang semua tampangnya sangat menyeramkan. Yang pundaknya aja kalau seandainya burung dilepaskan dari bawah ke atas, nyampe ke pundaknya 2 bulan nggak sampai-sampai. Saking tingginya, saking menyeramkannya. Ibu saja kalau ada preman begini, ya, preman bermanusia kan. Manusia ya juga sama aja. Kalau ditimpuk juga bonyok juga kan. Ya, ditendang juga pasti meringis. Manusia aja yang seram dan menakutkan kita takut. Ya, sama polisi aja takut ya bu.
Ibu kalau lagi ditilang nggak bisa macam-macam. Ya, takut sama Pak Polisi. Padahal modalnya cuma pistol doang. Ya, pistolnya macet repot. Iya, disogok juga bisa sama polisi. Tapi malaikat penjaga neraka nggak kenal nyogok-menyogok tuh, nggak kenal suap menyuap, nggak laku. Kenapa? Karena mereka itu adalah yang tidak pernah mendurhakai Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa melaksanakan apa yang diperintahkan Allah kepada mereka. Ini hebatnya malaikat. Jadi sama manusia nakal-nakalmu bukan manusia. Diperintah entar dah. Ya kan? Dikasih ini masih kurang. Manusia banyak akalnya. Karena manusia diberi akal, diberi hawa nafsu, ya beginilah manusia. Tapi kalau malaikat kan tidak diberikan hawa nafsu. Yang ada hanya sifat kepatuhan dan ketaatan. Nah, inilah gambaran malaikat. Gambaran malaikat penjaga neraka. Neraka itu bukan main-main. Ya. Di dalam ayat-ayat lain digambarkan bagaimana bergejolaknya api neraka. Jadi bagaimana bergejolaknya api neraka, menggelegarnya. Ibu mendengar suara guntur buruh aja udah, ya Bu, ada petir, gitu aja langsung ketakutannya. Kadang-kadang di daerah sini petirnya tinggi, dekat-dekat Bu. Kadang-kadang seperti di atap kita, kalau petir itu. Daerah sini daerah Bekasi, termasuk gegar bunyi halilintarnya gede banget. Ya, kita mendengar begitu aja sudah takut. Dan gejolak neraka itu terdengar sampai keluar pintu neraka. Saking panasnya api yang bergejolak. Kalau ibu masak di rumah tuh lihat, ya, kalau masak bubur atau apa api air, kalau sudah bergejolak gitu, ya Bu, ya, ini bukan air, api. Ibu pernah lihat nggak tayangan di televisi yang melihatkan gunung yang sedang erupsi, mau erupsi, ya, bergejolak lahar, itu baru dunia. Sedang panasnya neraka itu luar biasa. Karena api yang diberikan di dunia itu cuma 1%. Panasnya itu 1%. Bagaimana neraka? Nauzubillah ini baik. Allah memerintahkan kepada kita untuk menjaga diri kita dan keluarga kita dari api neraka. Suatu ketika bagi Rasulullah SAW ketika peristiwa Isra wa Mi'raj. Tahu ya Bu? Isra Mi'raj itu merupakan sababiyah terjadinya kewajiban sholat 5 waktu. Dan Isra Mi'raj itu diawali dengan kesedihan. Baginda Rasulullah itu diberikan kegembiraan, dihibur oleh Allah dengan Isra Mi'raj. Apa yang membuat beliau sedih? Ditinggalkan oleh orang yang beliau sangat cintai, 2 orang, yakni istrinya beserta pamannya yang bernama Abu Thalib. Abu Thalib itu ditinggalkan. Jadi beliau sendiri, luar biasa. Siti Khadijah wafat, beliau sendiri yang bisa curhat kepada istri, suami curhat kepada istri. Tiba-tiba nggak ada lagi. Di tengah kesendirian, di tengah kegalauan, akhirnya beliau di Isra Mi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika beliau Mi'raj, ketika beliau bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, beliau diperlihatkan neraka. Ra'aitu nar. Ini ada dalam hadis riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim. Kata baginda Rasulullah, ra'aitu nar. Aku melihat neraka. Falam ara kal yaumi manzaran faqat. Falam ara kal yaumi manzaran qattu. Aku melihat neraka dan aku belum pernah melihat sebelumnya neraka ini. Ra'aitu aktsara ahliha an-nisaa. Dan aku melihat kebanyakan penghuni neraka itu perempuan. Ayo. Kalau saya laki-laki, ayo perempuan. Iya, saya tidak menyebutkan yang di sini, cuma perempuan. Jadi di sini mah insya Allah ahli surga. Amin ya rabbal alamin. Jadi kata baginda Rasulullah, ra'aitu aktsara ahliha an-nisa. Kebanyakan penghuninya adalah perempuan. Qala lima ya
Rasulullah. Kata para sahabat, kenapa ya Rasulullah kok yang banyakkan penghuni neraka itu perempuan? Kemudian Rasulullah menjawab, bikufrihinna, karena kekafirannya. Jadi yang menyebabkan banyak perempuan masuk neraka adalah karena kekafiran. Kemudian dikatakan lagi oleh para sahabat, yakfurna billah, apakah dia kafir kepada Allah? Maka baginda Rasulullah menjawab, yakfurna, dia kafir kepada suaminya dan dia mengingkari kebaikan suaminya. Yakfurnal asyirah, yakfurnal ihsan. Dia mengingkari, mengkafiri kepada suaminya, dia mengingkari kebaikan suaminya. Kemudian dilanjutkan, apabila seorang suami berbuat suatu kebaikan, berbuat kebaikan untuk istrinya, kemudian dia melakukan sebuah kesalahan, maka perempuan ahli neraka itu berkata, ma ra'at, aku tidak pernah melihat minka syai'an, kebaikan sedikit pun darimu. Jadi perempuan ahli neraka ini menganggap apa yang dilakukan oleh suaminya, kebaikannya itu tidak ada artinya. Ya Bu, hanya hati-hati. Simpelnya, kebanyakan perempuan yang masuk neraka itu adalah orang yang durhaka kepada suami. Hanya hati-hati. Hati-hati terhadap suami. Tidak main-main Bu. Ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kita kembali. Lalu bagaimana caranya agar kita tidak jadi penghuni neraka? Itu kan poinnya ya.